menjadi budak dan jongos di negerinya sendiri dengan cuma menikmati remah dan sampah sisa dari orang-orang asing yang menguasai bangsa ini. Sudah seharusnya bahwa aksi seperti ini tidak boleh diberi izin lagi. Reuni-reuni yang tidak jelas ini hanya mengganggu ketertiban lalu lintas. Esensinya tak jelas. Hanya satu tuntutan, yaitu turunkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu kalian pikir Presiden Joko Widodo itu hanya untuk keturunan Yaman atau hanya untuk keturunan Arab? Tolong kau pikir baik-baik, kakek Abdullah. Jangan asal bacot. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pada kesempatan ini, saya mau menanggapi sebuah berita yang saya temukan di Tribun News. Judul berita tersebut adalah Abdullah Hehamahua serukan demo 212 di depan istana pada 2023. Saya siap mati. Saudara, setelah aksi 411 digelar dengan jumlah massa yang sangat minim, tampaknya akan digelar lagi aksi reuni 212. Karena aksi ini adalah aksi legend yang tidak mungkin dilewatkan begitu saja. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan digelar atau tidak. Mengingat butuh logistik, dan ini sangat terkait dengan Bohir. Tanpa Bohir, aksi 212 hanya akan tinggal kenangan belaka. Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, menyerukan aksi 212 digelar lagi. Jika pada tahun ini aksi 212 tidak berhasil digelar, maka setidak-tidaknya tahun depan bakal diadakan lagi. Lebih cepat lebih baik. Jadi target saya kalau 212 ini belum berhasil, paling tidak 212 akan terjadi di 2023, kata Abdullah. Abdullah menegaskan dirinya siap berada di barisan paling depan dan membawa massa sekitar 500.000 orang. Dan saya kalau tahun ini berlaku dalam usia 75 tahun, saya akan memimpin langsung ke istana dengan sekitar 500.000 orang, katanya. Hei, kau kakek tua. Orang tua begini kok sok pimpin aksi hingga 500.000 orang? Yang benar aja deh. Lu pikir hanya dengan modal terima kasih sudah bisa gerakan massa untuk turun ke jalan? Minimal harus ada nasi bungkus lah. Kalau cuma terima kasih, apalagi hanya dengan motivasi turun ke jalan, sampai kapanpun jumlah massa hanya bakal kisaran ratusan saja. Orang sekarang tak akan bodoh untuk turun ke jalan kalau tidak ada logistik. Orang mana yang mau untuk turun ke jalan kalau tidak dapat apa-apa? Memangnya itu kerja bakti? Sebenarnya jumlah massa pada aksi 212 tahun 2016 yang lalu itu hanya kisaran 500.000 massa, tapi di markup menjadi 7 juta orang. Sekarang Abdullah mengaku bisa membawa orang sebanyak itu. Saya rasa cicak di dinding rumah pun bakal tertawa sampai diare parah. Kelompok begini memang paling suka membuai setinggi-tingginya tanpa malu, biar kelihatan hebat dan besar. Aksi ini sudah redup powernya, tidak seheboh
dan sebesar dulu. Dan lucunya lagi, Abdullah mengaku siap mati dalam memimpin aksi itu. Abdullah lantas memohon doa agar dirinya tetap diberikan kesehatan hingga tahun depan. Kalau tidak berhasil 212 tahun ini, insya Allah 2023. Mudah-mudahan saya masih hidup sampai Desember tahun depan, katanya. Siap mati apaan? Sakit sedikit saja, pasti langsung minum obat. Nggak usah berlagak berani mati, biar terlihat heroik. Semua juga tahu, yang ikut aksi beginian adalah orang-orang yang kerjanya pengangguran, yang sambil menunggu nasi bungkus gratis, sesudah teriak-teriak bela agama, yang sebenarnya adalah motif kepentingan politik semata. Lagi pula, ucapan kakek tua yang sudah bau liang lahat ini sembarangan. Siap mati. Memang mau ikut perang? Atau memangnya tiap kali demo, negara selalu kerahkan tank tempur atau pesawat pembom? Paling ditembakkan water cannon atau gas air mata kalau sudah rusuh. Itu pun langsung kocar-kacir, kayak anak ayam mencari induknya. Sudah seharusnya aksi seperti ini tidak diberikan izin lagi. Reuni-reuni yang tidak jelas ini hanya mengganggu ketertiban lalu lintas. Esensinya tidak jelas. Hanya satu tuntutan, yaitu turunkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kalian pikir Presiden Jokowi itu hanya untuk keturunan Yaman atau keturunan Arab? Lalu kami rakyat Indonesia ini bukan pilih Presiden Jokowi? Goblok dan bebal itu jangan dipiara. Kelompok kalian ini adalah kumpulan manusia-manusia hama yang otaknya udah sangat bebal karena kebanyakan minum air kencing onta. Aksi ini sebenarnya menjadi ajang pamer bualan. Coba kalian pikir, aksi ini selalu membuat banyak orang berlagak hebat. Ada yang mengaku siap mati. Ada yang sesumbar jutaan merasa akan tumpah ruah ke jalan. Ada yang mengklaim bakal mengguncang pemerintah. Ada yang mengaku bahwa aksi ini akan menggetarkan Nusantara. Pokoknya, majas hiperbola yang mereka tunjukkan sangat hebat di luar nalar, akal sakit, dan bebal sekalipun. Kalau bicara tentang bombastis, mereka memang juaranya. Ada yang sesumbar bisa menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Entah sudah berapa tahun ini digaungkan, tapi hingga sekarang Joko Widodo masih tetap menjadi seorang presiden. Petinggi aksi satu persatu yang terjatuh dan diciduk. Jumlah massa makin lama makin menciut. Ibaratnya kutu yang mau mematikan seekor gajah. Yah, nggak bisa dong. Paling hanya sedikit-sedikit saja. Nggak sampai bisa menumbangkan seekor gajah itu. Meski begitu, kita semua pasti kesal dengan kelakuan mereka ini. Seenaknya meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang paling jijiknya lagi, mereka anggap itu sebagai kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Ini adalah demokrasi gila yang seenak jidat mereka untuk meminta Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu mundur. Begitulah kira-kira tanggapan saya terhadap seruan dari Abdullah Hehamahua ini. Salam waras untuk kakek tua. Salam hormat dari saya, rakyat jelata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.